Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bucuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata. Arus. Baik, sore hari ini saya Reno Eskom Emikom, Ketua Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Murung Raya, menjadi wadah atau infrastruktur dalam rangka memberi ruang untuk kita menyampaikan informasi, data, bahan menyangkut dengan kondisi daerah kita Kabupaten Murung Raya saat ini. Nah, di sini juga sebagai tempat ngobrol itah menyangkut dengan isu persoalan di daerah. Banyak isu persoalan di daerah yang memang perlu kita diskusikan secara intens, kontinu, agar kita bisa memberi kontribusi, pemikiran, ide, gagasan, saran kepada pemangku kepentingan, pengambil kebijakan di bumi Tanah Malai Tulunglingu. Tentu persoalan itu berkenaan dengan kehidupan kita bermasyarakat dalam rangkai bingkaian Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pemerintah yang mengatur tata kelola pemerintahan di daerah ini wajib kita support, kita dukung agar mereka bisa menjalankan tugas, fungsi, dan kebermanfaatnya untuk masyarakat. Nah, baik itu persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun isu politik di daerah ini. Itu tidak lepas juga dari sumbang pikiran kita. Nah, apalagi baru-baru ini isu pemerintahan yang semua daerah kita terima berkaitan dengan informasi dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Nah, dari hal-hal itu tentu sangat menarik kita diskusikan. Nah, nanti saya bersama dengan host sore hari ini, Ahmad Saryansah. Nah, itu dari kami, kira-kira apa yang kiranya perlu ditanyakan kepada kita atau perlu kita ngobrol itah pada sore hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Reno. Memang terdapat beberapa pertanyaan dari masyarakat maupun dari kalangan pemuda yang mengetahui bahwa kondisi kita di Kabupaten Murung Raya ini memang gencar-gencarnya berkaitan dengan pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati kita yang baru 1 tahun terakhir ini, belum sampai 1 tahun sih, kurang lebih 9 bulan baru menjabat setelah dilantik. Ya, Februari kemarin. Ya, Februari. Jadi pertanyaan yang memang sekarang jadi topik pembahasan kita berkaitan dengan, bisa kita bilang itu cobaan, bisa kita bilang itu tantangan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Bupati dan Wakil Bupati kita ini dilantik oleh Presiden pada tanggal 20 Februari tahun 2025 bersama dengan 961 kepala daerah lainnya di Jakarta. Nah, jadi 1 tahun terakhir ini memang semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, cuman ada beberapa tantangan dalam 1 tahun terakhir ini, bahwa untuk menjajaki tahun kedua, seperti pemberitaan yang beredar terjadinya efisiensi anggaran atau pemotongan TKD ke beberapa daerah termasuk di Kabupaten Murung Raya. Memang saat ini itu menjadi isu yang sangat menarik untuk kita kupas di sini. Nah, terlebih kita tahu bahwa Bung Reno ini memang mengamati dengan situasi yang ada saat ini, baik itu untuk legislatifnya, baik itu dari sisi eksekutifnya.
Nah, jadi pertanyaan masyarakat begini, Mas, Bung Reno. Bagaimana sih baiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memaksimalkan anggaran yang ada pada tahun 2026 ini, baik dari secara kebijakan, baik dari itu secara pembangunan, baik itu dari secara program yang akan dilaksanakan. Silakan. Ya, jadi tentu kita sama-sama mengetahui ya bahwa pemerintah pusat itu akan memangkas, bahasanya secara sesama itu memangkas transfer ke daerah TKD. Nah, seperti Bung Rian sampaikan tadi, kita ketahui proyeksi untuk TKD di seluruh Indonesia itu untuk tahun 2025 ini itu angkanya sekitar 919 triliun. Nah, sementara proyeksi TKD di tahun 2026 datang itu hanya 649, Ya. kurang lebih 649,99%. TKD yang di transfer pemerintah pusat ke daerah itu 649,99 triliun. Ya. Nah, artinya apa? Ada sekitar 267 triliun menurun atau berkurang. Nah, inilah yang menjadi gonjang-ganjing pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, yang memang suka tidak suka akan menerima pil pahit ini sebenarnya. Nah, karena apa? Tentu dari porsi anggaran juga sangat krusial ya. Contoh saja, kita di Kabupaten Murung Raya di tahun ini 2025 APBD itu di angka 2,5 triliun. Nah, sedangkan proyeksi di tahun 2026 itu hanya kisaran di 1,4 sekian triliun. Artinya apa? Sekitar 48% menurun drastis. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya, terutama bupati, wakil bupati terpilih yang memiliki program-program prioritas. Nah, tantangannya cukup besar. Dan ini juga tidak dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya sendiri. Dan ini berlaku bagi seluruh pemerintah provinsi, kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, memang banyak pertanyaan, kenapa sih pemerintah pusat ini memangkas anggaran TKD ini? Itu TKD itu bersumbernya dari dana bagi hasil DBH dan juga dana alokasi umum DAU. Nah, jadi yang sempat saya dapat informasi dari media bahwa pemerintah memiliki alasan yang mendasar untuk memangkas transfer ke daerah ini di tahun 2026 karena pemerintah menilai masih banyak anggaran yang tidak bisa digunakan atau tidak dibelanjakan secara efisien dan maksimal. Bahkan yang menjadi garis bawah oleh pemerintah itu banyak anggaran itu disalahgunakan. Banyak anggaran disalahgunakan, dikorupsi dan lain-lain. Itulah Menteri Keuangan Purbaya secara tegas menyatakan anggaran saya potong karena Anda tidak mampu membelanjakan anggaran ini secara maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, tantangan-tantangan inilah yang ke depan tentu menjadi menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah daerah, terutama menyangkut bagaimana membagi porsi anggaran ini, yang mana yang didulukan, yang mana yang diprioritaskan dari anggaran yang 1,45 triliun di Murung Raya. Tentu kemarin kan sudah kita tahu ada statement dari Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Bapak Rumiadi, dan juga Pak Wakil Bupati, Pak Rahmanto Muhyiddin. Mereka menyatakan bahwa untuk TPP, tambahan penghasilan ASN, baik itu PNS maupun P3K, itu tidak dipotong. Nah, mungkin ini juga menjadi sebuah siasat politik menurut saya. Karena apapun juga
PNS ini juga menjadi ujung tombak pelayanan di pemerintahan. Ya. Tapi menurut Bung Reno sendiri, apakah kebijakan itu bagus untuk dilaksanakan di tahun 2026? Sementara ada beberapa pembangunan atau program yang memang menjadi janji politik oleh pasangan. Kita tahu kan beberapa semenjak pilkada kemarin kan ada beberapa janji politik yang memang harus dilaksanakan segera. Nah, bagaimana itu tanggapannya? Ya, tentu yang punya kue ini kan pemerintah. Ya. Ya, pemerintah yang akan mengiris-ngiris nih kue ini. Mau dibagi tergantung dari prioritas. Ya. Mana yang diprioritaskan dulu. Nah, tentu dari kebijakan pemerintah pusat ini, ya saya bilang tadi, suka tidak suka, mau tidak mau harus terima, ya kan? Karena apapun juga, yang punya kewenangan ini kan pusat, yang punya duit ini kan pusat. Ya, pemerintah daerah hanya melaksanakan. Nah, dari porsi anggaran yang ada, misal dampaknya sangat jelas, dan kemarin saya baca di media itu bahwa Ketua DPR menegaskan yang paling terdampak yaitu pembangunan infrastruktur. Tentu dalam porsinya kita harus mana nih yang mau didahulukan. Apalagi berkenaan dengan kita di Kabupaten Mururaya memiliki luas 27.300 km persegi, itu sangat luas dan perlu banyak anggaran yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur kita di Kabupaten Mururaya, karena infrastruktur dasar itu menyangkut dengan jalan, jembatan, sarana air bersih. Nah, dari porsi yang ada ini tentu pemerintah juga harus bijak dan adil. Karena apa? Apabila berdampak pada pemotongan anggaran atau pemangkasan anggaran pembangunan, juga akan berdampak pada sektor ekonomi, baik tenaga kerja lokal kita, misal buruh harian lepas yang bekerja di proyek-proyek, termasuk juga kegiatan usaha pertokoan bahan baku seperti itu akan lesu. Nah, artinya apa? Daya beli masyarakat juga akan menurun. Nah, makanya tadi mereka akan mempertahankan TPP pegawai negeri dengan harapan daya beli ASN ini, PNS maupun P3K ini tidak berkurang di sektor pasar kita. Cuman ini tidak linear, tidak bersambung atau tidak menarik lurus dengan dunia usaha seperti itu. Memang harusnya pemerintah punya proyeksi yang jelas agar semua sektor ini rata gitu. Ada asas keadilan seperti yang kita katakan di pembuka tadi. Ya. Adil kata Lino. Ya. Adil untuk seluruh masyarakat seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita sedikit bertanya terkait dengan data BPS ini. Ya. Nah, ini juga ada sangkut pautnya sih dengan apa yang menjadi tantangan dan yang seperti saya sebutkan tadi bahwa sekaligus cobaan bagi di bawah kepemimpinan Bupati yakni Herius dan juga Pak Rahmanto sebagai wakil bupatinya kan, yang kita ketahui bahwa mereka itu memiliki jargon yakni hebat. Nah, artinya itu tidak mudah tuh. Secara jargon sendiri harus hebat Herius bersama Rahmanto kan? Bersama Rahmanto. Artinya kan jargon itu juga mempunyai pengertian yang cukup luas. Hebat dari segi bagaimana menghadapi tantangan ini semua, ya kan? Apa mereka cukup hebat melawan badai ini? Badai ini, nah itu kan seperti yang saya bilang, cobaan ini juga kan, ini termasuk cobaan. Nah jadi menurut data BPS, data terakhir pada tahun 2024, bahwa angka kemiskinan kita di Kabupaten Mururaya cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi, provinsi Kalimantan Tengah kan. Nah, memang kita ketahui jumlah penduduk kita ini di angka 108 ribu. Nah, 108 ribu. Ya. Nah, sementara laju perekonomiannya, pertumbuhan ekonomi kita cukup baik. Ya kan? Nah, menghadapi tantangan efisiensi anggaran tahun 2026, apa sih kemungkinan, saran maupun ya kita sebagai pembawa acara maupun yang menginisiator acara ini, podcast ini,
dan juga sebagai pelaku jurnalistik. Ya. Nah, ya kan, perlu kita memberikan sedikit kisi-kisi atau bukan kisi-kisi sih, lebih kepada saran dan masukan kepada pemerintah. Ya, apa sih menjadi tantangan mereka menghadapi itu semua berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan juga angka kemiskinan kita. Ya. Ya kan? Ya. Jadi gini, memang data BPS terakhir di tahun 2024 ya, itu kan berkenan dengan garis kemiskinan. Ya, ukuran garis kemiskinan mereka punya rumus sendiri kan. Ya. Berarti dari belanja masyarakat, terus pekerjaan masyarakat itu sendiri. Kalau melihat perbandingan grafik, itu memang angka kemiskinan, garis kemiskinan Kabupaten Raya itu lebih tinggi dari garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah. Memang dia tidak linear. Ya. Kalau kita berpatokan dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Raya, dia lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Tengah. Memang di data yang ada 5 tahun terakhir Kaveran itu di 2019 sampai 2024 kita sempat turun di tahun 2020 karena itu wabah COVID-19. Nah, semua daerah termasuk kita turun, laju pertumbuhan ekonomi turun, angka kemiskinan juga turun. Nah, tantangan terberat yaitu bagaimana pemerintah melakukan formalisasi seperti itu. Apalagi kita dihadapkan dengan pemangkasan anggaran. Ya. Tadi disinggung menyangkut dengan bagaimana tantangan pemerintahan hebat Herius bersama Rananto menyikapi persoalan-persoalan ini. Tentu ini tidak mudah, ya kan? Kalau menurut kita ini tidak mudah tantangan ini. Apalagi mereka akan menunaikan janji politik di tahun pertama menjabat. Kenapa? Mereka dilantik di Februari 2025, sementara ya secara leluasa mereka bisa menggunakan program itu di tahun 2026 kan. Nah, sementara di 2026 itu disambut dengan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat. Nah, tantangan-tantangan seperti inilah yang memang perlu sebuah kepiawaian seorang pemimpin, bagaimana mereka tidak terlena dengan kondisi saat ini. Tentu apa yang memang menjadi sebuah pelajaran sebenarnya. Kenapa? Untuk Murung Raya sendiri itu saya lihat data yang ada itu lebih bagus sebenarnya pembagiannya. Pembagian dari TKD dari kabupaten-kabupaten lain. Kalau kita dilihat di daerah barat cukup parah lagi dari kita ya kan. Bahkan ada yang sampai 300 miliar. Iya, sampai 400 miliar tuh di daerah Sukomara paling rendah. Nah, ya kan. Itu kan luar Masuk biasa. Kota Waringin Timur saya informasikan berapa di angka 900-an. 900-an Dengan jumlah penduduk yang luar biasa kan. Itu kalau kita bandingkan Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Murung Raya itu sangat jauh. Di sana penduduknya hampir 400.000 dengan 17 kecamatan. Begitu juga dengan Kapuas. Begitu juga dengan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kota Palangkaraya. Karena memang yang menjadi lebih besar kita tuh di DBH kita dari sektor dari bagi hasil. Nah, sekarang pemerintah ya saya bilang jangan terlena dan ini sebuah pengalaman sehingga ke depan bagaimana caranya memformalisasikan agar DBH kita ini bisa melonjak naik ya kan, sehingga kita tidak ketergantungan dengan dana alokasi umum, karena dana alokasi umum itu kan pembagian pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebenarnya. Jadi hampir daerah itu nggak terlalu jauh pembagiannya dengan persentase jumlah penduduknya. Nah, kalau untuk DBH ini dari sektor pendapatan sumber daya alamnya. Nah, kita di Murung Raya kan udah jelas kita dari sektor tambang yang paling besar, termasuk juga Baritung Utara. Nah, jadi hal-hal demikian ini tantangan. Jadi artinya dengan kondisi ini ya tentu kita berharap jangan pesimis atau optimis bahwa mereka pemerintah mampu, karena saya yakin juga bahwa pemerintah pusat juga akan mengukur, akan mengevaluasi apakah dengan anggaran dikasih
di Murni 2026 ini mampu nggak mereka melakukan secara efisien dan efektif? Mampu nggak mereka memang sesuai dengan tujuan roh semangat dari pembangunan itu untuk mensejahterakan masyarakat? Nah, ini tolok ukurnya itu kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur dari kesejahteraan masyarakat dari mana sektornya? Apakah besar serapan itu untuk belanja langsung, ya kan? Atau untuk konsumsi seperti itu. Ya. Nah, jadi ukurannya itu juga jangan sampai belanja pegawai ini lebih besar dari belanja fisik sebenarnya. Memang yang obrolan kita ini berat sebenarnya. Ini kan sebenarnya obrolan para legislator di sini. Ya, cuman Ya, ini mungkin nextnya nanti kan bisa kita kolaborasikan kan. Kita lah nanti, tolong diundang lah teman-teman nanti kita bikin legislatif di konsepnya sini bagaimana kan, supaya mereka bisa menyampaikan informasi, ya kan, baik itu data, karena mereka yang lebih punya data valid ketimbang kita. Kita kan perolehnya kan dari sumber juga. Iya, dan dari data-data media, ya kan, yang hasil dari konfirmasi dan sebagainya kan. Ya, itulah obrolan kita pada sore minggu ini. Ya. Nah, bagi yang para penonton yang melihat tayangan ini tentunya akan bertanya-tanya, kenapa kok pakai kostumnya kostum biasa gitu kan? Memang ini obrolan santai. Ya. Nah, obrolannya juga obrolan itah namanya ya kan. Ya, kita bukan mengupas sih, membahas dengan kondisi yang akan dihadapkan oleh pemerintah, yang itu tentunya juga berdampak kepada kita sebelaku masyarakat biasa, ya kan. Nah, jadi cuman poin yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Bung Reno tadi, bahwa melalui efisiensi anggaran ini, TPP tadi ya. Nah, untuk TPP masih bisa kita bilang aman. Nah, berita gembira bagi para ASN kan, termasuk para PNS dan juga P3K kan. Nah, itulah salah satu yang mungkin upaya dari pemerintah saat ini kan. Artinya meskipun itu kita tidak tahu bagaimana secara mendalam, mungkin apa pertimbangannya gitu kan, apa yang menjadi tolak ukurnya sendiri kan. Pemerintah punya alasan. Iya, itu salah satunya. Baik, mungkin obrolan kita dibuka oleh Bung Reno dan juga akan ditutup oleh Bung Reno. Ya, itu obrolan kita pada minggu hari ini, yaitu tanggal 19 Oktober 2025. Tentu ini sebagai bentuk semangat spirit kita untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kabupaten Morowali, sehingga masyarakat kita di Kabupaten Morowali itu tidak menerima informasi bahan data itu sepotong-potong. Ya, tentu apa yang menjadi isu-isu atau persoalan-persoalan di daerah tentu akan kami update setiap minggunya. Itu juga sebagai bentuk bahan atau informasi untuk masyarakat mengetahuinya. Itu kira-kira kalau ada kekurangan atau ada salah kata yang bisa membuat pedas telinga, mohon maaf. Ya, itu bukan suatu hal yang sengaja. Nah, tentu juga sebagai introspeksi, saran, masukan, pendapat. Ya, mungkin ke depan kita undang mungkin dari perwakilan eksekutif, legislatif termasuk juga tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mempunyai kapasitas atau punya data. Ya udah, sama kita obrol itah di sini kan, kita nggak apa-apa. Dan ini santai. Ini podcast yang ada di Kabupaten Morowali cuman mungkin ini yang perdana. Ini perdana. Nah, jadi kalau untuk dari segi tayangan atau visual dan sebagainya itu agak kurang, ya harap maklumi juga. Ya, dengan keterbatasan kita, fasilitas terbatas, kemampuan terbatas, ya kan. Ya, murni ini kemauan, artinya dorongan dari beberapa teman-teman juga kan, dari beberapa pihak yang juga turut membantu dengan suksesnya tayangan ini mungkin, yang jadi tayangan perdana. Mungkin 1 tahun ke depan kita akan tertawa sendiri lihat tayangan ini, Bung Reno. Semoga jadi improvisasi, ya kan. Nah, bagaimana untuk anak-anak muda bisa berkreasi, karena konvergensi media dari konvensional ke digital ini sangat cepat, hanya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Informasi, penggunaan teknologi itu bermanfaat ketika di ruang yang tepat, ya kan. Oke.
Itu kira-kira Ya. kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore merdeka. Murung Raya hebat, Semakin maju, semakin sejahtera. luar biasa.